إن الحمد لله نحمدك ربي ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليه ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال الله جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi Jalla wa Ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan yang paling penting untuk saat ini adalah nikmat kesehatan, di mana sebagian besar keluarga kita, kerabat kita Allah uji dengan penyakit Covid, yang mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah cepat mengangkat bala dan musibah ini, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak rupa kita curahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat sekali pada baginda besar Muhammad, maka Allah akan bersalawat baginya 10 kali. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengirimkan salawat pada hari yang mulia ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya pun dikatakan, yu'radu alayya salatakum, akan diperlihatkan kepada saya setiap hari Jumat, yaitu orang-orang yang bersalawat kepada saya. Maka oleh karena itu sudah semestinya kita sebagai umat baginda besar Muhammad, umat termulia daripada umat para nabi lainnya, untuk mengirimkan salawat dan taslim bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu yang tidak singkat. Al-Quran diturunkan Allah selama kurang lebih 23 tahun lamanya. Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan jumlah 30 juz banyaknya. Al-Quran diturunkan oleh Allah, jikalau kita melihat mushaf saat ini kurang lebih halamannya 600 halaman, maka dapat dikatakan bahwa Al-Quranul Karim adalah bukan sebuah kitab belaka, wahai saudaraku, tapi Al-Quranul Karim adalah panduan hidup yang menyentuh semua sendi-sendi kehidupan. Dan dengan sumuliyatil Qur'ani wa majdih, dengan kompleksitas Al-Quranul Karim, maka Al-Quranul Karim bukan hanya membicarakan tentang as-salatu was-siyam waz-zakatu wal-hajj. Al-Quran bukan hanya membicarakan tentang salat, puasa, zakat, haji, tapi lebih daripada itu, Al-Quran membicarakan tentang sebuah keluarga. Inilah tema yang akan kita angkat pada Jumat kali ini, yaitu peran seorang ayah yang bertanggung jawab atas seorang anak fid dunya wal akhirah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat istri kita melahirkan di sebuah rumah sakit, ya, bahwa istri kita yang melahirkan anak kita,
Tapi ingat, yang mengazankannya adalah seorang ayah, yang mengiqamahkannya adalah seorang ayah, yang mentahniknya adalah seorang ayah, yang mengakikahkannya adalah seorang ayah, bahkan yang menjadikan ia wali dalam pernikahannya adalah seorang ayah, yang juga memberikan namanya adalah seorang ayah. Dan yang hebatnya lagi adalah bahwa nama sang ayah ada di belakang nama sang anak. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang anak ini ketika di akhirat kelak kepada seorang ayah dan bukan kepada seorang ibu. Subhanallah. Al-Quranul Karim, dengan tebalnya Al-Quranul Karim, dengan banyaknya potensi-potensi pelajaran dalam Al-Quranul Karim, ternyata kalau kita melihat sejenak tentang Al-Quranul Karim, Al-Quran tidak berbicara tentang keluarga sesederhana yang kita bayangkan. Lihatlah bagaimana Al-Quran menceritakan keluarga para nabi, keluarga para salihin, keluarga para musuh-musuh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu surat dalam Al-Quran dengan nama keluarga yang lengkap, yaitu surat Ali Imran, keluarganya Imran. Subhanallah. Wahai saudaraku, kita semua memiliki keluarga. Yang berbicara saat ini di depan para jemaah adalah seorang ayah, yang duduk mendengar depanku adalah seorang ayah yang bertanggung jawab ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ia akan dimintai pertanggungjawaban. Suatu hari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, bahwa beliau suatu hari didatangi oleh seorang ayah. Kemudian sang ayah ini mengeluh kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, saya punya anak yang tidak berbakti." Kemudian sang anak pun diminta oleh Umar bin Khattab untuk didatangkan. "Wahai sang ayah, mana anakmu? Datangkanlah ke sini." Kemudian akhirnya didatangkanlah seorang anak kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar mengatakan kepada sang anak, "Wahai sang anak, apakah kamu tidak berbakti kepada kedua orang tuamu?" Sang anak pun mengatakan, Sang anak pun mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, la ta'jal." Wahai Umar, jangan terburu-buru. "Alaysa lil ibni haqqun ala abihi kama anna lil abbi haqqun ala ibnihi." Wahai Umar bin Khattab, bukankah seorang anak ini punya hak atas orang tuanya sebagaimana orang tuanya punya hak atas seorang anak? Kemudian sang Umar radhiyallahu taala anhu pun mengatakan, "Na'am, bala, ya, betul, seorang anak punya hak sebagaimana seorang ayah punya hak atas anaknya." Kemudian sang anak pun mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar bin Khattab, fama haqqul ibni 'alal ab?" Wahai Umar bin Khattab, maka apa hak seorang anak dari seorang ayah? Kemudian Umar bin Khattab pun mengatakan, "An yuhsina fi ikhtiyari ummi." Yang pertama adalah seorang ayah harus mempersiapkan ibu terbaik bagi anak-anaknya. Wa an yuhsina fi tasmiyatihi, dan harus menyiapkan nama terbaik untuk anaknya. Yang ketiga, an yuhaffidhahul Quran, an yuhaffidhahul kitab, menghafalkan Al-Quranul Karim. Kemudian sang anak pun mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Wa ma fa'ala syai'un dzalika wa ma fa'ala abi min dzalika bi syai'." Dan sesungguhnya wahai Umar bin Khattab, ketahuilah bahwa ayahku tidak satu pun melakukan dari tiga yang tadi. Maka diceritakanlah oleh sang anak, "Wahai Umar bin Khattab, ayahku ini dulu menikah dengan perempuan yang dibeli di pasar, seorang budak dari orang Majusi dengan harga 2 dirham. Kanat aqluha kharqa." Akalnya itu bermasalah wahai Umar bin Khattab. Akhirnya ia berkumpul dengan ibuku pada suatu malam, dan dia tidak berniat memiliki anak sampai akhirnya aku lahir. Ketika aku lahir, aku diberi nama dengan nama yang tidak baik. Aku diberi nama Ju'lan, sebuah seekor serangga yang hidup di dalam pasir di Arab sana. Kemudian sang anak pun mengatakan, "Wahai Umar, dan sampai saat ini, wa ma 'allamani ya abi walau ayah." Ayahku tidak pernah untuk mengajariku walaupun satu ayat. Subhanallah. Kemudian Umar bin Khattab pun marah kepada ayahnya dan mengatakan, "Sabaqtu muquqahu." Wahai sang ayah, kamu duluan yang durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu. Subhanallah.
Itulah pelajaran bagi seorang ayah. Jangan pernah untuk menjelekkan seorang anak, jangan pernah untuk menyudutkan anak kita, karena anak lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yumajjisanihi yuhawwidanihi, dan bapaknya lah yang membuat ia menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, dan juga menjadi Muslim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak mudah bagi seorang ayah, karena seorang ayah akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala nantas apa yang harus diberikan kepada seorang anak ketika ia masih berada dalam genggaman kita, seorang ayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diangkat menjadi nabi, apa yang beliau ajarkan untuk anak-anaknya? Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diceritakan bahwa beliau ketika menjadi seorang rasul, yang pertama kali diajarkan bagi anak-anak kecil beliau dari anak-anak kecil Bani Hashim adalah kalimat la ilaha illallah. Bahkan semua sahabat pun melakukan hal demikian bagi anak-anaknya ketika awwalu kalimatin iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah walaqinuhum 'indal mauti la ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama yang harus kalian mulai wahai sang ayah untuk pendidikan anak-anak kalian adalah kalimat la ilaha illallah, dan laqinuhum 'indal mauti, dan jadikan dan talqinkanlah kalimat la ilaha illallah ketika anakmu akan meninggal dunia. Subhanallah, masuk dengan kalimat la ilaha illallah, keluar dari dunia ini pun dengan kalimat la ilaha illallah. Bagi seorang ayah wajib hukumnya untuk menanamkan tauhid. Dari kisah Al-Maliki bahwa ada seorang ulama dengan nama Daud An-Nusairi. Daud An-Nusairi mempunyai seorang ayah yang ayahnya tidak mampu untuk mendidik ia, tapi akhirnya sang ayah pun yang membawa sang anak kepada seorang guru. Subhanallah, dibawa kepada seorang guru, dan dikisahkan bahwa ketika itu umur Daud An-Nusairi baru sekitar umur 5 tahun. Kemudian dibawa kepada seorang guru, dan akhirnya pun gurunya mengajarkan sebuah ayat dalam Al-Quran, surat Al-Insan, hal ata 'alal insan, dari awal sampai akhir. Kemudian ketika pulang setelah beberapa hari, pulanglah sang anak ke rumah. Sang anak pulang ke rumah, anak ini masih umur SD, masih umur TK. Pulang ke rumah, dia melihat sebuah tembok dengan ratapan yang kosong. Kemudian dia menunjuk sesuatu. Kemudian sang ibu pun memanggilnya, wahai anakku Daud, mainlah kamu dengan temanmu. Kemudian anaknya pun menolak, tidak mau saya main dengan teman saya. Sang ibu pun akhirnya memaksa, wahai Daud, mainlah kamu dengan temanmu. Tidak wahai sang ibu, karena saya ingin di sini. Kemudian sang ibu pun mengatakan, kemana akalmu? Sang ibu khawatir anaknya terjadi kenapa-napa. Namun akhirnya sang anak pun mengatakan, wahai ibuku, akalku sedang bertamasya dengan ahli surga dalam surat Al-Insan. Subhanallah, anak sekecil itu sudah bisa bertamasya dengan para ahli surga dalam surat Al-Insan. Dibacakanlah muttaqiina 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira sampai kepada ayat 22. Maka sang ibu pun terheran luar biasa. Sang guru bisa menanamkan tauhid kepada sang anak, dan orang tua sang ayah tadi benar telah memberikan guru terbaik kepada anaknya. Sampai akhirnya sang anak pun berkata kepada sang ibu, wahai ibuku, amalan apa yang dilakukan oleh para ahli surga ini? Aku ingin ikut dengan mereka. Kemudian sang ayah pun mendengar, dan sang ayah pun yang menjawab. Lihatlah, sang ayah yang menjawab, bukan sang ibu. Kemudian sang ayah pun mengatakan, wahai anakku, yang dilakukan oleh penghuni surga itu adalah mereka memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Sampai akhirnya anak ini pun, Daud An-Nusairi, akhirnya ia selalu melantunkan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah, thumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peran seorang ayah yang kedua bagi seorang anak ialah ia harus mencarikan nafkah yang halal. Nafkah yang benar-benar halal, jauh dari riba, jauh dari syubhat, jauh dari semua yang haram. Karena apa? Karena kadang kita melihat anak kita tidak baik bukan karena lingkungannya tidak baik, bukan karena gurunya yang tidak baik, bukan karena pendidikan kita yang tidak baik. Mungkin ada suatu yang haram yang masuk ke dalam perut anak kita yang menutup semua kebaikannya sehingga anak kita sulit untuk diarahkan. Yang ketiga, kita harus memilih tempat terbaik sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memilihkan tempat terbaik untuk sang anak, dan tempat terbaik baik untuk lingkungan sekolah, baik untuk lingkungan bermain, baik untuk lingkungan di rumah, baik untuk domisili rumah. Maka syaratnya oleh Nabi Ibrahim sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Rabbana innana askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Lingkungan yang paling baik adalah lingkungan yang berdekatan dengan masjid. Maka carilah, oleh karena itu wahai para ayah, cari lingkungan untuk anak kita yang paling dekat dengan masjid. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan bagi seorang ayah untuk anak-anak kita adalah kita doakan mereka. Ada beberapa doa, minimal 4 doa. Pertama, doa Nabi Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian doa yang kedua, doa Nabi Ibrahim juga, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal doa. Jadikanlah saya Allah hamba-hambamu yang mendirikan salat dan juga keturunan-keturunanku. Yang ketiga, doanya istri Imran, Allahumma ambithu nabatan hasana. Ya Allah, tumbuh kembangkanlah anakku dengan tumbuh kembang yang baik. Dan yang terakhir, doa Nabi Muhammad untuk Al-Hasan wal Husain, cucunya. Ya Allah, u'aidzukuma bikalimatillahi tammah. Ya Allah, aku mohonkan perlindungan kepadamu dengan kalimat yang sempurna, min kulli syaitanin wahama, dari seluruh godaan syaitan, wahamah, dan juga hewan-hewan, wa min kulli ainin lamah, dan juga dari penyakit ain, penyakit hasad dari seseorang yang tidak senang dengan kita. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dfa' 'anna al bala'a wal waba'a wal asqama wal amrad. Allahumma ya arhamar rahimin ishfi mardana wal muslimin. Allahumma ya arhamar rahimin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah para orang tua yang baik bagi anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah jika kami lalai dengan amanah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami yakin ya Allah bahwa kami akan dituntut di hadapan-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram karena semua perilaku dari anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu jika mereka di dunia ini melakukan kesalahan, maka kami sebagai orang tua yang dipanggil ya Allah, apatah lagi jika mereka melanggar hukum-Mu, pastilah kami akan dipanggil ke hadapan-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan anak-anak kami ya Allah penghalang kami dari rahmat-Mu, berkah-Mu, dan juga surga Firdaus-Mu ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama dengan keluarga besar kami ya Arhamar Rahimin di dalam surga Firdaus-Mu ya Allah, bighairi hisab, bighairi hisab, bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.